Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 26 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Menyambut bukan menyumbat. Menyambut bukan menyumbat. Firman Tuhan terambil dalam Markus 10 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kehidupan kami terbagi menjadi dua bagian kalau kita boleh mengatakan antara menyambut dan menyumbat. Menyambut tentu adalah sebuah perilaku kehidupan yang dilakukan oleh Yesus sendiri, di mana engkau menerima setiap orang yang mau datang kepada engkau dengan ketulusan hati dan tidak menghalang-halangi dan tidak menyumbat kehidupan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang berbicara tentang berkat, pilih A atau B. A menyambut, B menyumbat. Mana yang dipilih tentang berkat? Menyambut atau menyumbat? Pasti kita memilih menyambut. Kita sangat suka sekali yang namanya menyambut berkat. Kalau berbicara tentang hal-hal yang tidak baik, sakit, penyakit, kerugian, sakit, penyakit, atau apapun hal-hal yang buruk. Pilihannya A atau B. Menyambut atau menyumbat. Maka kita akan pilih yang B. Kita akan menyumbat semua kecelakaan, semua keburukan. Kita akan sumbat. Dan jangan sampai tersalur ke dalam kehidupan kita. Sehingga sahabat seperjalanan, kita dari kecil sudah terlatih bagaimana memilih mana yang bisa menguntungkan kita, mana yang bisa memberkati kita, dan mana yang bisa menyenangkan kita. Berbicara tentang kehidupan Tuhan Yesus, tatkala Yesus melayani, murid-murid pun sudah terlatih bagaimana menyambut dan menyumbat. Tatkala ada berkumpulnya orang-orang banyak, maka di sana ada berbagai macam usia. Maka dalam pikiran murid-murid Yesus, yang disambut adalah orang-orang dewasa. Tatkala anak-anak itu mau datang kepada Yesus dan orang-orang membawa anak-anak untuk supaya Yesus memberkati anak-anak, dan dikatakan murid-murid itu menyumbat. Murid-murid itu menghalang-halangi mereka agar tidak mengganggu gurunya, sehingga murid-murid tidak memahami tentang hati gurunya. Murid-murid memahami gurunya dengan cara berpikir dan hati murid-muridnya sendiri. Sahabat seperjalanan, sehingga anak-anak ini disumbat, anak-anak ini dihalangi untuk tidak menemui Yesus. Dan Yesus menegur mereka. Alkitab mengatakan tidak hanya menegur murid-muridnya. Yesus dikatakan marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang inilah yang mempunyai kerajaan surga." Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup itu adalah sebuah seni. Bagaimana kita menyambut dan bagaimana kita menyumbat. Yang menarik, manusia biasanya di dalam hal keberdosaan itu tidak berusaha berjuang bagaimana menyumbat. Kalau 10 hukum Allah tentang dosa-dosa, gosip harus disumbat. Apalagi bersaksi dusta harus disumbat. Mencuri harus disumbat. Mata yang kemudian ingin memiliki kepunyaan orang lain harus disumbat. Mata yang tertuju mungkin kepada hal-hal lain di luar Allah yang kita sembah harus disumbat. Maka dosa-dosalah yang harus disumbat. Bukan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita lalu hanya tersumbat kepada dirimu sendiri. Alkitab mengatakan jangan menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Sahabat seperjalanan, mari kita memilih menjadi pribadi yang menyambut atau pribadi yang menyumbat. Dua-duanya kita harus memiliki dengan secara benar. Menyambut dengan benar, menyumbat juga dengan benar. Jangan hal yang kita harus sumbat, namun kita sambut. Yang harus kita sambut, kita sumbat. Kemurahan hati, kebaikan, ketulusan, hati yang berbelas kasihan, kerajinan, kesungguhan, ketulusan, dedikasi, integritas, sikap yang otentik, hati yang tidak mendua. Itu yang harus kita sambut.
Itu karakter-karakter yang harus menjadi milik kita. Kesabaran, tidak cepat marah, itu yang kita harus sambut. Banyak mendoakan orang lain, tidak hanya berdoa buat dirimu sendiri. Itu karakter yang indah, yang harus kita sambut. Berbahagia mereka yang memberi daripada menerima. Itu yang harus kita sambut. Bukan yang kita sumbat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita boleh kategorikan, begitu banyak sifat-sifat Allah di dalam diri Tuhan. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha ada, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil. Namun juga Allah yang maha menyambut. Menyambut setiap kita masing-masing tanpa pilih kasih. Dan Allah pun tidak pernah menyumbat. Berkatnya itu tersalur kepada orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah untuk diberkati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar mengoreksi dalam rumah tangga kita, kehidupan pribadi kita. Adakah kita menjadi seperti Yesus yang menyambut orang lain, atau kita seperti murid-murid yang menyumbat orang lain untuk diberkati oleh Allah? Bagaimana kita menyumbat orang lain untuk tidak diberkati oleh Allah? Mungkin lewat kehidupan kita. Ada orang yang sudah lama tidak ke gereja, sudah lama bahkan meninggalkan Tuhan, karena hidupnya tersandung oleh kehidupan orang-orang percaya yang melukai, yang menjadi contoh yang buruk. Sehingga buat apa menjadi orang percaya? Buat apa mengikut Yesus? Kalau saya terluka justru oleh orang-orang pengikut Yesus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bila di dalam perenungan ini kita boleh mengoreksi dan memperbaiki diri sendiri. Apakah kita menjadi pribadi yang menyambut hidup segala sesuatu dengan benar, dan juga yang menyumbat segala sesuatu dengan benar? Sebagai suami, sambutlah istrimu, jangan istri orang lain. Sebagai ayah, kasihilah anak-anakmu, jangan anak-anak orang lain diurus, anak sendiri diabaikan. Sebagai istri, biarlah engkau berjuang melayani suamimu seperti engkau sedang melayani ayahmu sendiri. Berikanlah hormat yang terbaik, dan itulah karakter-karakter. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang siswa, sambutlah karakter yang rajin dalam hidupmu. Sambutlah pribadi yang jujur di dalam kehidupanmu. Itu karakter yang harus engkau sambut. Maka hidupmu akan menjadi pribadi yang memberkati. Segala perkara yang buruk harus kita sumbat di dalam nama Tuhan Yesus. Segala perkara-perkara yang bisa merusak kehidupan kita, yang bisa merusak orang lain, pergaulan yang buruk, kata-kata yang buruk, pikiran yang buruk, perasaan yang negatif, segala perkara yang tidak baik harus disumbat. Jangan sampai karakter-karakter itu mengalir ke dalam kehidupanmu, sehingga yang seharusnya engkau memiliki kehidupan di dalam air yang bening, jernih, yang kudus, yang bersih, namun dikotori oleh berbagai macam kuman, virus yang masuk dalam kehidupan kita karena kita tidak menyumbatnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh cerdas, bijaksana untuk punya seni menyambut dengan benar dan menyumbat perkara-perkara juga yang tidak baik, dan menyumbat juga dengan benar. Tidak, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan seorang hamba Tuhan yang terkena masalah jantung dan sekarang sudah lewatin ICU dan sudah di ring dengan 3 ring. Engkau akan memberkati untuk proses penyembuhan ke depannya. Engkau akan pulihkan, padahal hambamu ini masih relatif muda. Engkau akan tolong juga ya Tuhan akan kebutuhan dana yang dibutuhkan. Hambamu juga berdoa ya Tuhan untuk setiap sahabat seperjalanan agar kehidupan kami bisa menyambut dengan benar, menyumbat juga dengan benar. Segala perkara yang buruk kami sumbat, segala perkara yang baik kami akan sambut, dan kami akan menjadi saluran dan agen-agen Allah, duta-duta Allah di dalam dunia ini. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita dalam hidup punya seni bagaimana menyambut dengan benar dan menyumbat dengan benar. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.